Shalom dan selamat bertemu kembali dalam renungan saat indah bersama Tuhan. Sebelum kita lanjutkan renungan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Oh Tuhan yang di sorga, terima kasih atas berkat dan pimpinan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Sehingga saat ini sekali lagi kami dapat ikut serta di dalam renungan saat indah bersama dengan Engkau. Kiranya renungan dan pelajaran yang kami akan pelajari menjadi berkat di dalam pertumbuhan dan kematangan iman dan percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tajuk renungan saat indah bersama Tuhan yang saya akan kongsikan pada saat ini adalah menebus saat-saat yang berlalu. Mari kita baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Efesus 5 ayat 15 hingga 16. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Firman Tuhan melalui surat Paulus kepada jemaat di Efesus dan juga kepada kita semua pada saat ini merupakan satu firman memanggil setiap satu kita untuk memperhatikan dengan saksama bagaimana kita hidup atau bagaimana kehidupan kita. Panggilan Tuhan agar kita hidup bukan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif atau bijaksana. Kita juga dipanggil supaya mempergunakan atau menggunakan waktu yang ada. Sebab dia katakan hari-hari ini adalah jahat. Saudara-saudari, saya yakin dan percaya kita mengerti maksud Tuhan di sini. Ini adalah satu panggilan kepada saya dan kita semua untuk hidup dengan bijaksana, menggunakan waktu-waktu yang ada dengan bijaksana, tanpa mempersia-siakan waktu, tanpa membiarkan itu berlalu begitu sahaja. Karena kita mengerti waktu-waktu atau hari-hari yang ada ini dikatakan jahat. Kenapa? Karena hari-hari yang kita lalui ini penuh dengan pencobaan-pencobaan, penghulu-penghulu kegelapan, sentiasa berlegar-legar ataupun sentiasa mengambil peluang untuk menjatuhkan kita. Itu sebabnya waktu-waktu yang ada, saat-saat yang ada, seharusnya kita pergunakan dan kita tidak persiakan. Sekiranya kita imbas kembali kehidupan kita di masa lalu, sudah tentu banyak perkara yang kita telah sia-siakan. Waktunya untuk kita belajar firman Tuhan, waktunya untuk kita seharusnya mengongsikan kasih dan kemurahan Tuhan kepada orang lain. Waktunya untuk kita melayani keperluan orang lain. Waktunya untuk kita menghibur ataupun membimbing keluarga kita. Dan waktu-waktu yang lain mungkin sahaja kita persia-siakan. Boleh jadi hidup kita lebih banyak kita isi dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat dan tidak mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memanggil kita untuk memperhatikan hidup kita dengan saksama. Saya senang mengajak kita untuk membaca tulisan Roh Nubuat yang terdapat di dalam Christ Object Lesson, muka surat 342 dan 343. Kita dinasihatkan untuk menebus masa, tetapi masa yang disia-siakan tidak dapat dipulihkan. Kita tidak boleh memanggil semula walaupun satu saat. Satu-satunya cara di mana kita boleh menebus masa kita adalah dengan memanfaatkan masa yang masih ada. Dengan menjadi rakan sekerja dengan Tuhan dalam rancangan penebusannya yang agung. Pada mereka yang melakukan ini, perubahan sifat harus berlaku. Mereka menjadi putera dan puteri Tuhan, ahli keluarga diraja, anak-anak raja surga. Mereka layak menjadi sahabat para malaikat.
Sekarang adalah masa kita untuk bekerja demi keselamatan orang lain. Terdapat beberapa orang yang berpikir bahwa jika mereka memberikan uang untuk tujuan Kristus, ini sahaja yang mereka perlu lakukan. Masa yang berharga di mana mereka boleh melakukan pelayanan pribadi untuknya berlalu tanpa diperbaiki. Tetapi adalah keistimewaan dan kewajiban semua orang yang mempunyai kesehatan dan kekuatan untuk memberikan pelayanan aktif kepada Tuhan. Semuanya harus bekerja keras untuk memenangkan jiwa-jiwa kepada Kristus. Derma, uang tidak boleh menggantikan pelayanan aktif dari segi masa, tenaga, dan sebagainya. Saudara-saudari, sekiranya kita menyadari ada banyak waktu yang kita sia-siakan, mari kita sama-sama tebusnya kembali dengan hanya satu cara, yaitu menggunakan waktu-waktu yang ada atau saat-saat yang masih ada dalam kehidupan kita untuk kita gunakan sebaik-baiknya agar ianya mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, mendatangkan berkat bagi orang lain, dan menjadi sukacita dan kebahagiaan bagi diri kita sendiri. Semoga Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan di surga, terima kasih dengan waktu yang Tuhan sediakan bagi kami untuk bersama-sama dalam renungan saat indah bersama Engkau. Kiranya firman Tuhan yang kami baca, biarlah itu dapat menjadi pendorong dan juga satu panggilan bagi setiap satu kami untuk datang lebih dekat kepada Tuhan, sehingga iman dan percaya kami terus bertumbuh menjadi matang dan bersedia untuk menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.